Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat ini, para pengawal Huyang yang bergegas mendekat dipenuhi rasa takut saat mereka melihat ke-139 harta rahasia besar sejenis legiun dan kapal terbang yang megah dengan auranya yang menakutkan. "Apa tujuan kalian datang ke kota Huyang?" Seorang komandan garda Huyang bertanya dengan gugup. Para pengawal Huyang semuanya tegang dan takut. Meskipun komandan mereka adalah dewa sejati abadi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan saat melihat 139 harta rahasia tipe legiun yang besar. "Apa tujuan kita datang ke kota Huyang? Hahaha." Tawa menggelegar dari salah satu harta karun legiun jenis tanaman yang sangat besar, mengirimkan gelombang suara yang mengerikan, menghantam para pengawal Huyang sehingga terlempar jauh. Komandan juga terlempar ke belakang, tidak peduli dengan martabatnya. "Ini serius. Para penyerbu ini bermaksud menimbulkan masalah," kata komandan. Dia menyadari bahaya besar yang dihadapi kota Huyang. Legiun Huyang sendiri tidak sebanding dengan 139 harta karun besar ini. Pasukan sekuat ini yang tidak takut dengan penjagaan Zhou Jianghou kemungkinan besar dikirim oleh kerajaan Xi. Sementara itu, di istana penguasa kota juga dilanda kepanikan. "Ini buruk. Itu sekte bayangan hati. Mereka datang ke sini dengan niat jahat dan kemungkinan akan menyerang istana penguasa kota." Avatar kekuatan dewa dari 5 kepala keluarga berkumpul bersama menyaksikan pemandangan pengawasan di seluruh kota. Mereka dapat melihat kekuatan luar biasa dari pasukan sekte bayangan hati. Sekte bayangan hati pernah menyinggung Sage Agung Jizua yang secara pribadi menyerang sekte mereka. 3 master tingkat kekacauan dari sekte bayangan hati mengandalkan formasi mereka untuk menahan Sage Agung Jiyuan. Dalam pertempuran itu, salah satu master tingkat kekacauan terbunuh dan 2 lainnya melarikan diri. Sejak saat itu, sekte bayangan hati telah benar-benar menurun dan bahkan terpecah belah, kata Magilisio sambil mengerutkan kening. Penguasa kota Huyang juga mengangguk. Setelah kemunduran mereka, sekte bayangan hati berada di bawah pelindungan Liu Jinhao yang telah melindungi mereka hingga hari ini. Sedangkan mereka hari ini pasti atas perintah Liu Jinhao. "Saya sudah melaporkan situasi ini kepada Marquis. Marquis telah memerintahkan kita untuk mempertahankan istana penguasa kota," kata tetua berambut putih itu. "Mempertahankan istana penguasa kota? Hanya dengan mengandalkan istana penguasa kota, kita bisa mendapatkan waktu." Mereka semua merasa pahit dalam hati mereka. Seluruh kota Huyang bagaikan harta karun rahasia mekanis yang besar, dengan intinya adalah istana penguasa kota. Sifat khusus dari istana penguasa kota adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan beberapa waktu. Di luar istana penguasa kota, mereka sama sekali tidak percaya diri untuk melawan sekte bayangan hati. "Pindahkan anggota inti dari 5 keluarga ke istana penguasa kota. Sekte bayangan hati mungkin melancarkan serangan kapan saja." Kelima keluarga itu berantakan. Bahkan dengan pelindungan dari istana penguasa kota, mereka hanya bisa berharap untuk bertahan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ribuan perahu terbang besar memancarkan aura yang menakutkan, dan 139 harta mekanik besar yang melayang di langit begitu luar biasa sehingga pengawal Huyang tidak berani mendekat. Dan tak ada satupun dari 10 legiun Huyang yang berani mencegah mereka. Tiba-tiba 2 avatar kekuatan dewa turun. Itu adalah penguasa kota Huyang dan Magilisio. Pada saat itu, semua harta mekanik besar memusatkan perhatian mereka pada keduanya, dan dewa sejati abadi yang tak terhitung jumlahnya
dan dewa sejati ruang hampa dalam ribuan kapal terbang menyaksikan. Tekanan tak terlihat itu sangat besar, membuat penguasa kota dan Magili Xiao sangat gelisah. Tidak heran kalau sekte ini didirikan oleh Raja Dewa, bahkan setelah kemundurannya masih ada ribuan dewa sejati abadi di sana, pikir penguasa kota Huyang dengan heran. Anggota sekte bayangan hati, kata penguasa kota Huyang memulai. Pria bermata tiga itu terbang keluar dari perahu terbang, memperlihatkan dirinya sambil tersenyum. Saya Feng Yuqi dari sekte bayangan hati memberi salam kepada penguasa kota Huyang dan komandan Magili Xiao. Jadi dia adalah master sekte dari sekte bayangan hati, jawab penguasa kota. Mengapa sekte bayangan hati datang ke kota Huyang dengan kekuatan yang begitu besar? Pria bermata tiga itu mendesah pelan. Sekte bayangan hati kita telah jatuh ke titik ini. Kita telah menjelajahi dunia, namun kita masih berjuang untuk menemukan tempat untuk mendirikan sekte kita. Kita datang ke kota Huyang hanya untuk mencari tempat tinggal sementara. Pada saat ini, 139 harta mekanik besar sudah menjulang di atas penguasa kota dan Magili Xiao. Tidak peduli betapa menyedihkan kata-kata pria bermata tiga itu, penguasa kota dan Magili Xiao tidak berani mempercayainya. Saya meminta agar ketua sekte bayangan hati menahan murid-muridmu agar tidak mengganggu kota Huyang, kata penguasa kota Huyang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka. Lelaki bermata tiga itu tersenyum. Aku tidak akan menemanimu lebih jauh. Aku harus menenangkan murid-muridku. Lagi pula, mereka banyak sekali dan akan sangat merepotkan untuk mengaturnya. Setelah itu, dia kembali ke kapal terbang besar. Penguasa kota Huyang dan Panglima Magili Xiao saling bertukar pandang dan hanya bisa menarik sementara avatar kekuatan dewa mereka. Di dalam perahu terbang, ekspresi pria bermata tiga itu berubah dingin saat dia mengirimkan perintah mental. Lanjutkan rencananya. Ya, ribuan perahu terbang besar dan sejumlah besar harta mekanik mulai bergerak secara bersamaan, memancarkan aura yang menakutkan. Master Sekte, saya selalu berpikir kita seharusnya menyerang istana penguasa kota dengan kekuatan yang sangat besar sejak awal. Seorang tetua berkomunikasi melalui telepati. Pada titik ini, 18 tetua masing-masing mengendalikan harta karun mekanis tipe legion yang sangat besar. Kota besar seperti ini yang dibangun selama berabad-abad, yang berpusat di istana penguasa kota, tidak mudah untuk menaklukkannya, jawab pria bermata tiga itu. Bahkan jika kita berhasil melakukannya, sekte bayangan hati kemungkinan akan menderita korban. Lawan kita yang sebenarnya dalam pertempuran ini bukanlah 100 dewa sejati abadi di istana penguasa kota, melainkan pasukan di bawah pimpinan Qiu Jiangho. Ketua sekte benar, seorang tetua setuju. Kita harus menjaga kekuatan kita. Semakin kuat kita, semakin Liu Yinhao akan bergantung pada kita. Namun jika kita melawan pasukan Zhou Ganghou dan menderita kerugian besar, status kita di bawah Liu Yinhao akan menurun. Tepat sekali, pria bermata tiga itu melanjutkan. Tentara terkuat di negara bagian kekacauan Zhejiang tidak berada di kota Huyang, tetapi di kota Zhujiang. Zhou Ganghou bahkan mungkin memanggil dewa sejati abadi yang kuat dari wilayah lain di negara Yu. Jadi kita harus bertindak hati-hati. Master Sekte, suara dingin menyela. Dalam perang, terkadang Anda harus menyerang dengan kekuatan yang sangat besar, membunuh mereka dengan sangat kejam hingga mereka ketakutan. Hanya dengan pembantaian dan intimidasi yang cukup, pasukan Zhou Ganghou akan benar-benar takut pada kita. Anda mungkin tidak ingin para pengikut sekte menderita terlalu banyak korban, tetapi saat berjuang untuk fondasi sekte, Anda tidak boleh bersikap lemah lembut. Sekte bayangan hati kita telah jatuh ke keadaan ini. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan tetap bersatu, kata pria bermata tiga itu. Dia merasa terganggu oleh kenyataan bahwa penatua Xinyan yang paling kuat di sekte itu tidak setuju dengan pendekatannya.
Saya hanya berbagi pemikiran dengan Master Sekte. Kedua leluhur mendukung Master Sekte. Meskipun Feng Yuqi agak berhati lembut, dia setia pada Sekte, kata penatua Xinyan. Dia menahan diri karena instruksi dari ketua leluhur tingkat kekacauan. Dia menahan diri karena instruksi dari kedua leluhur tingkat kekacauan. Scene berganti. Di dalam pavilion bunga impian, Luo Feng menerima serangkaian pesan. Pada saat ini, berbagai kekuatan di kota Huyang berada dalam keadaan panik, merasakan bahwa pergolakan besar akan segera terjadi. Tentara Sekte Bayan Hati telah tiba di kota Huyang dengan 139 harta karun besar seperti legiun dan ribuan dewa sejati abadi. Luo Feng tertegun, segera memanggil pelayannya. Morosa, ayo kita keluar dan melihat. Apa ada masalah? Morosa yang masih makan dengan enggan berhenti dan mengikuti tuannya keluar. Mo Yuqingyan dan pemilik pavilion bunga impian juga mengikuti. Suara mendesing terbang ke langit. Luo Feng melihat ke kejauhan. Meskipun kota itu terbentuk, dia masih bisa melihat armada Sekte Bayan Hati yang mengesankan, yang terdiri dari ribuan kapal terbang dan banyak harta karun besar seperti legiun. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Itu memang sekte yang didirikan oleh Raja Dewa dan masih sangat kuat bahkan setelah kemundurannya, kata Luo Feng kagum. Sekte Bayangan Hati ada di sini. Situasi kota Huyang kemungkinan akan berubah drastis, kata pemilik pavilion bunga impian sedikit panik. Mereka mungkin akan mengincar istana penguasa kota terlebih dahulu, kata Luo Feng. Tiba-tiba merasa khawatir. Ini buruk. Tuan, ada apa? Tanya Morosa. Sementara Mo Yuqingyan dan pemilik pavilion bunga impian juga bingung. Pasukan Sekte Bayan Hati sedang menuju langsung ke pusat kota Huyang. Mereka saat ini menduduki rumah-rumah besar di distrik Armor Kekacauan. Kita harus kembali dengan cepat sebelum mereka mengambil alih rumah besarku, kata Luo Feng cepat. Mengambil alih rumah-rumah mewah? Morosa terkejut. Seketika, Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuqingyan menaiki perahu terbang dan langsung menuju ke rumah besar Luo Feng. Melesat, menembus ruang angkasa. Sementara itu, di pusat kota Huyang, di istana penguasa kota sedang kacau. Para elit dari 5 keluarga besar telah mundur ke istana penguasa kota. Sekte Bayangan Hati menyerang. Magi Li Feiyun dan Diao Rongqi termasuk dalam kelompok inti dari 5 keluarga menyaksikan kekacauan di luar dan menyadari situasi yang mengerikan. Ayah kami dan kakak Sinar Gawu sedang bersiap untuk bertarung, kata Magi Li Feiyun dengan khawatir. Jangan khawatir, istana penguasa kota tidak mudah ditaklukkan, kata Diao Rongqi meyakinkan. Pada saat ini, para elit dari 5 keluarga besar serta sebagian besar Legiun Huyang dan pengawal Huyang telah mundur ke istana penguasa kota. Hanya menyisakan beberapa orang yang masih menjaga 3 area terlarang. Sekte Bayangan Hati mengaku tengah mencari tempat menginap, tetapi kini mereka justru menuju langsung ke istana penguasa kota, kata tetua berambut putih itu. Apakah mereka akan mulai berperang? Pemimpin keluarga Mewu bertanya dengan cemas. Kita tidak punya pilihan selain menghadapinya, kata penguasa kota Huyang. Di dalam istana penguasa kota termasuk inti dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar dan dewa sejati abadi bawaan mereka hanya ada sekitar 100 dewa sejati abadi. Bahkan dengan keunggulan khusus dari istana penguasa kota, mereka tidak yakin bisa bertahan. Penguasa kota Huyang dan Magi Li Xiao memandang ke kejauhan, melihat pasukan Sekte Bayangan Hati bergerak menuju istana penguasa kota dan rumah-rumah besar di sekitarnya di distrik Armor Kekacauan. Rumah besar ini sekarang milik Sekte Bayangan Hati. Cepatlah dan pindah. Rumah besar ini sekarang diklaim oleh Sekte Bayangan Hati. Rumah-rumah mewah disita satu demi satu. Di antara mereka ada rumah besar Klan Su yang menempati area yang luas dan merupakan salah satu rumah besar terbesar di distrik Armor Chaos. Jauh lebih besar dari rumah besar milik Luo Feng.
Rumah besar itu dibeli dengan menggabungkan beberapa rumah besar. Anggota Sekte Bayangan Hati, ini adalah tanah leluhur klan Zhu. Pemimpin klan Suhu melangkah maju secara pribadi, ditemani oleh 5 dewa sejati abadi dari klannya. Mereka semua sangat hormat dan mencoba menenangkan para penyusup. Klan Zhu bersedia menawarkan harta karun untuk melestarikan tanah leluhur kita. Tanah leluhur? Jadi kenapa? Tiba-tiba mata emas raksasa turun dan suaranya yang menggelegar membuat bulu kuduk Zuhu merinding. Dia bisa merasakan ancaman kematian. Cepatlah pindah atau seluruh klan Zumu akan musnah. Suara mata emas raksasa itu bergemuruh. Dan apa yang kalian sebut persembahan harta karun? Coba kulihat. Jika harta karun itu tidak cukup berharga, kalian tidak perlu pindah. Kalian semua bisa mati di sini. Wajah lelaki tua bertubuh kecil, Zuhu, yang ditandai dengan pola rahasia berwarna hijau, berkerut karena frustasi. 5 dewa sejati abadi di belakangnya dipenuhi dengan kesedihan. Baiklah, kami akan pindah. Zuhu hanya bisa bertahan, tidak berani melawan, dan dengan patuh mempersembahkan harta karun. Rumah siapa itu? Salah satu harta mekanik jenis legend besar mengalihkan perhatiannya ke rumah kecil Luo Feng. Paman Master, itu adalah rumah Yang Mulia Luohe. Seorang murid melaporkan. Yang Mulia Luohe? Harta karun mekanik tipe legend besar itu mengamati rumah kecil yang tidak mencolok itu, tetapi agak khawatir. Paman Master, Master Sekte telah memerintahkan untuk tidak menyentuh rumah Yang Mulia Luohe, kata murid itu. Aku tahu. Rumah Chaos Armor nomor 913 telah lama berada dalam daftar mereka sebagai properti yang tidak boleh disentuh. Di sisi lain, saya adalah kepala cabang kota Huyang dari Pavilion Yunbao. Apakah kalian akan merebut rumah besarku? Master Pavilion Yunbao dengan mata tunggal yang besar dengan marah menegur para pengikut Sekte Bayangan Hati yang telah turun. Salah satu harta karun mekanik besar yang berpatroli di langit segera terfokus padanya dan sebuah suara dingin terdengar. Tuan Pavilion Yunbao dari cabang kota Huyang, jika kau tidak ingin mati, cepatlah keluar. Master Pavilion Yunbao mendongak dan bertemu dengan tatapan harta karun mekanik yang besar itu, menyebabkan hatinya bergetar. Dia dengan enggan menundukkan kepalanya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Dengan lampian tangannya, dia mengumpulkan beberapa barang yang bisa digunakan dari rumah besar itu dan membawa serta 2 pelayan tua bersamanya. Dia tidak peduli dengan bawahannya yang lain dan terbang pergi sendirian. Para bawahannya itu juga ketakutan dan segera meninggalkan rumah besar itu. Saya Qiu Sisan, Wakil Presiden Asosiasi Pedagang Qianxi cabang kota Huyang. Apakah Anda akan merebut rumah besarku? Kata seorang tetua dengan tegas sambil mengamati area tersebut. Wakil Presiden Qiu. Makhluk hidup bertubuh besar perlahan turun, suaranya jauh lebih lembut. Tolong, jangan buat kami kesulitan. Jika Anda terus tinggal di sini, Anda dapat dengan mudah terjebak dalam konflik di masa mendatang. Bagaimana menurut Anda? Ketua yang tegas itu menatap makhluk itu. Kami tidak akan ikut campur dalam urusan Asosiasi Pedagang Qianxi, tetapi bagi kalian para dewa sejati abadi dari Asosiasi Pedagang Qianxi, sebaiknya kalian tidak ikut campur dalam peperangan ini. Makhluk tanaman raksasa itu memberi nasihat dengan sabar. Tetua yang tegas itu mengerti bahwa jika cabang itu dihancurkan, markas besar mungkin akan marah. Namun, penyitaan rumah-rumah besar mereka oleh dewa sejati abadi, seperti yang mereka lakukan, itu dianggap sepele jika untuk dilaporkan ke markas besar. Baiklah, aku akan pindah, kata tetua yang tegas itu. Sementara itu, Luo Feng sudah kembali ke rumahnya bersama Morosa dan Moyu Qingyan. Wah, cukup ramai, kata Morosa sambil berdiri di puncak gunung, mengamati sekelilingnya. Dengan kekuatannya, ia tidak terpengaruh oleh pembentukan kota. Dan ia dapat melihat apa yang terjadi di setiap rumah besar di distrik Armor Chaos. Sekte Bayangan Hati dengan panik merebut rumah-rumah besar. Luo Feng juga berdiri di puncak gunung sambil melihat-lihat dengan santai.
Baik itu keluarga lokal, kekuatan gelap, atau divisi organisasi yang kuat, semua rumah besar di distrik Armor Chaos sedang diduduki satu persatu, kata Luo Feng. Tuan, mereka belum mengambil alih rumah besar kita, kata Mayu Qingyan sambil merasa gugup ketika melirik perahu terbang raksasa dan harta karun mekanis yang melayang di kejauhan. Morosa mencibir. Mereka mungkin tampak sombong, tetapi mereka cukup pintar untuk tahu dengan siapa mereka tidak boleh main-main. Jangan sombongkan diri, Sekte Bayan Hati tidak bisa dianggap remeh, kata Luo Feng sambil tersenyum. Tiba-tiba, Luo He, penguasa kota Huyang, menghubungi Luo Feng melalui token komunikasinya. Tuan kota, ada apa? Luo Feng membalik tangannya, mengeluarkan token itu. Luo He, kau sudah melihatnya? Sekte Bayan Hati tiba-tiba menyerbu kota Huyang. Kekuatan mereka sangat besar, dan istana penguasa kota tidak akan mampu menahan mereka. Marquis akan segera mengirim bala bantuan, tetapi untuk saat ini, sangat penting untuk mempertahankan istana penguasa kota. Istana penguasa kota adalah inti dari seluruh kota Huyang, kata penguasa kota Huyang. Tuan kota, bagaimana mungkin aku sendirian bisa melawan sekte yang kuat seperti Sekte Bayangan Hati? Kekuatanku tidak cukup, jawab Luo Feng. Tidak ada dewa sejati abadi di seluruh negara Yu yang dapat melawan Sekte Bayan Hati sendirian. Namun jika Anda datang ke istana penguasa kota, dengan bantuan Anda, kami pasti dapat menahannya, kata penguasa kota Huyang. Jadi, kau ingin aku bersembunyi di istana penguasa kota bersamamu? Aku hanyalah dewa sejati abadi yang mengembara dan tidak ingin terlibat sepenuhnya dalam hal ini. Jika aku sebagai dewa sejati abadi terjebak dalam pertikaian antara Liu Yinhao dan Zhou Jianghe, siapa yang tahu kapan aku akan mati, kata Luo Feng. Jangan khawatir, dalam perang antar negara, Master Kekacauan tidak akan menindas yang lama. Jika Anda bersedia membantu, kita bisa mendiskusikan persyaratan apapun, kata penguasa kota Huyang. Persyaratan? Bagaimana kalau 1 miliar pasir kosmik? Kalau Anda menawarkan itu sebagai pembayaran, aku akan dengan senang hati membantu kalian, kata Luo Feng. 1 miliar pasir kosmik? Penguasa kota Huyang terkejut. Luo Feng benar-benar meminta harga yang sangat tinggi. Kekayaan yang begitu besar bahkan akan membuat Master Kekacauan merasa terjepit. Harganya tidak terlalu tinggi kan, kata Luo Feng. Saya perlu melaporkan hal ini kepada Marquis terlebih dahulu. Penguasa kota Huyang tidak berani menyetujuinya sendiri. Silakan melapor kepada Marquis, kata Luo Feng, kemudian memutuskan komunikasi. Harga ini sama sekali tidak mahal. Kekuatanku melampaui dewa sejati abadi terkuat di negara Yu, pikir Luo Feng dalam hatinya. Tuan, hampir semua rumah besar di sekitarnya telah direbut. Hanya rumah besar dari 5 keluarga besar dan rumah tuan yang tersisa. Sekte Bayan Hati memang kejam, kata Morosa. Tenang, Zhou Jianghe tidak akan hanya duduk dan menonton, kata Luo Feng. Scene berganti di rumah asli klan Zhou. Para anggota tingkat tinggi Sekte Bayan Hati berkumpul sementara. Master Sekte dan 18 tetua semuanya hadir. Master Sekte, di distrik Chaos Armor hanya tersisa 5 rumah besar keluarga besar dan rumah kecil Woe. Haruskah kita menargetkan rumah besar 5 keluarga besar? Kata seorang tetua melaporkan. Jangan terburu-buru. Pria bermata 3 itu melirik para tetua. Kita perlu meredakan 2 ancaman utama di kota Huyang terlebih dahulu. Satu adalah Pavilion Yanfeng dan yang lainnya adalah Luo He. 18 tetua mendengarkan dengan penuh perhatian. Pavilion Yanfeng didirikan oleh faksi-faksi terkuat di bangsa kuno Yanfeng. Tidak peduli seberapa jauh perang berlangsung, kita harus tetap menghormati Pavilion Yanfeng. Kita tidak boleh memberi mereka alasan untuk campur tangan, kata pria bermata 3 itu. Dipahami, hanya orang bodoh yang akan memprovokasi Pavilion Yanfeng, kata para tetua. Saya akan mengunjungi Pavilion Yanfeng secara pribadi. Pavilion Yanfeng memiliki latar belakang yang paling mengerikan di kota ini.
dan orang yang paling kuat di kota ini adalah Luohe. Sesuai rencana, Penatua Xinyan akan menangani kunjungan tersebut, kata pria bermata 3 itu. Serahkan saja padaku, jawab tetua yang buta itu dengan tenang. Setelah mengumpulkan kekuatan besar dalam hal kultivasi, Penatua Xinyan telah berlatih banyak tradisi, membuatnya jauh lebih unggul daripada Awandara. Ingat, jangan membuat musuh, nasihat lelaki bermata 3 itu sambil menatap ke arah tetua Xinyan. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan, tetua Xinyan mengangguk. Tidak ada pilihan, para tetua lainnya tidak berani mengunjungi Luohe, takut mereka akan terbunuh jika terjadi sesuatu yang salah. Mengirimkan hanya reinkarnasi kekuatan dewa untuk berkunjung akan dianggap tidak sopan, jadi mengirimkan Penatua Xinyan adalah pilihan paling tepat. Tak lama kemudian, tetua Xinyan ditemani 2 orang muridnya diam-diam tiba di luar rumah Luo Feng. Rumah Chaos Armor 913. Penatua Xinyan mengamati rumah besar itu. Salah satu murid di sampingnya pergi untuk mengetuk pintu. Saat dia mengetuk, riak tak terlihat menyebar dan murid itu mengumumkan, Penatua Xinyan dari Sekte Bayan Hati telah datang untuk mengunjungi Yang Mulia Luohe. Pintunya segera terbuka. Mayu Qingyan menyapa mereka sambil tersenyum. Tuanku sudah menunggu kalian. Penatua Xinyan mengangkat kepalanya merasakan aura mengerikan di puncak gunung yang jauh. Memang itu adalah tubuh dewa yang tak terbatas. Penatua Xinyan dapat merasakan kekuatan yang luar biasa di udara, luas dan tak terbatas. Setiap kali dia menghadapi tubuh dewa yang tak terbatas, Penatua Xinyan merasakan campuran emosi yang kompleks. Memangnya kenapa kalau itu adalah tubuh dewa yang tak terbatas, yang sudah kukalahkan bukan hanya 1 atau 2, kata Penatua Xinyan sambil melangkah maju, langsung muncul di puncak gunung, diikuti oleh kedua muridnya dari dekat. Luo Feng sedang duduk di depan sebuah pavilion di puncak gunung, minum dengan santai, seraya ia melihat seorang buta mendekat bersama 2 orang muridnya. Luo Feng bisa merasakan ketajaman tersembunyi dan tak berujung dalam aura orang buta ini yang membuatnya sedikit khawatir. Ketajaman tak berujung yang disembunyikannya sebenarnya mengancam domain penghancur kehidupanku, pikir Luo Feng. Domain penghancur kehidupan merupakan domain tak kasat mata yang dibentuk oleh gabungan 3 teknik tingkat kekacauan jalur penghancur kehidupan milik Luo Feng. Penatua Xinyan memberi hormat kepada Tuan Luohe, kata tetua buta itu, dan 2 murid di belakangnya membungkuk hormat. Saya pernah mendengar nama besar Penatua Xinyan. Silakan duduk. Luo Feng tersenyum. Qingyan, sajikan anggurnya. Penatua Xinyan pun duduk, sementara kedua muridnya berdiri di belakangnya. Mayu Qingyan secara pribadi menyajikan buah dan anggur berkualitas. Silakan, kata Luo Feng sambil mengangkat gelasnya. Penatua Xinyan juga menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Bagi para kultivator yang kuat, meskipun mata mereka buta, mereka masih dapat mengamati lingkungan sekitar tanpa halangan. Silakan, Penatua Xinyan juga mengangkat gelasnya. Setelah menyesapnya, dia tersenyum dan berkata, sebelum saya tiba di kota Huyang, saya sudah mendengar nama besar Yang Mulia Luohe. Jenderal Yonghu dari ibu kota negara Yu bahkan tidak dapat menahan awan darah, meskipun menggunakan formasi kota Huyang. Namun, Anda berhasil membunuh Yu Tianhu, Yu Tianyi, dan awan darah yang melarikan diri semuanya dalam 1 malam. Kekuatan Anda memang melampaui Jenderal Yonghu. Itu karena Jenderal Yonghu khawatir terhadap warga kota dan takut menyebabkan banyak kerusakan tambahan. Itulah sebabnya awan darah melarikan diri, kata Luo Feng. Pertempuran antara Yonghu dan awan darah direkam dan dijual oleh pavilion Yanfeng. Siapapun dapat melihat bahwa kekuatan awan darah tidak terduga, yang hanya membuat Sekte Bayan Hati kami semakin mengagumi Anda. Bahkan Master Sekte telah memerintahkan agar setelah tiba di kota Huyang, kami tidak boleh menyinggung Anda, kata Penatua Xinyan. Pemimpin sekte terlalu baik, kata Luo Feng sambil tersenyum. Mayu Qingyan
yang berdiri di dekatnya menajamkan telinganya, mendengarkan dengan seksama. Tidak boleh menyinggung Tuan. Sekte Bayan Hati memang waspada terhadapnya, pikir Mayu Qingyan. Kali ini Sekte Bayan Hati kami datang ke kota Huyang untuk mencari tempat bertahan hidup. Sangat sulit bagi sebuah sekte untuk bertahan hidup, keluh Penatua Xinyan. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Demi bertahan hidup, para murid Sekte Bayan Hati bersedia membayar berapapun harganya. Saya harap Yang Mulia dapat memahami Sekte Bayan Hati dan tidak terlibat dalam masalah ini, lanjut Penatua Xinyan. Hahaha, Luo Feng tertawa. Aku bukan bagian dari pemerintahan negara Yu, dan aku juga bukan bagian dari kerajaan Simo. Aku hanya seorang kultivator pengembara. Siapa yang akan kubantu? Lagi pula, kami para kultivator pengembara selalu kesulitan mendapatkan sumber daya. Jika ada cukup sumber daya untuk mempekerjakanku, bagaimana mungkin aku menolaknya? Kata Luo Feng. Mempekerjakanmu? Berapa banyak yang dibutuhkan untuk mempekerjakan Yang Mulia Luohe? Tanya Tetua Xinyan. Saya memperlakukan semua orang sama. Bangsa Yu telah memberiku banyak keuntungan, tetapi saya belum setuju untuk membantu mereka. Jika Sekte Bayan Hati ingin mempekerjakanku, 2 miliar pasir kosmik sudah cukup, kata Luo Feng. 2 miliar pasir kosmik? Wajah Tetua Xinyan sedikit berkedut. Ini harga yang cukup berani. Saya hanya seorang kultivator pengembara. Membantu siapapun yang menyediakan sumber daya. Saya yakin Penatua Xinyan mengerti, kata Luo Feng. Percakapan antara Luo Feng dan Penatua Xinyan membuat kedua murid di belakang Penatua Xinyan dan Mayu Qingyan gemetar. 2 miliar pasir kosmik. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Saya mengerti, bahkan bagi para pengikut sekte kami, mendapatkan sumber daya bukanlah hal yang mudah. Saya telah menjelajahi dunia, menantang lawan-lawan yang kuat di mana-mana. Dengan kekuatan Anda, apakah kau tertarik untuk bertanding denganku? Kata Penatua Xinyan. Bertanding? Tentu saja, kata Luo Feng sambil mengangguk. Penatua Xinyan merasakan keyakinan Luo Feng dan mengangguk. Aku akan menyiapkan tempat yang luas untuk kita, kata Penatua Xinyan. Kita lakukan saja di rumahku. Itu hanya pertarungan. Masih banyak ruang di sini, usul Luo Feng. Aku khawatir itu akan merusak rumah Anda, Penatua Xinyan menambahkan. Jika rusak, kamu tidak perlu membayarnya, kata Luo Feng sambil tersenyum dan berdiri. Yang Mulia, kau benar-benar murah hati, kata Penatua Xinyan yang juga berdiri. Kedua muridnya dan Mayu Qingyan menjadi sedikit tegang. Di area terbuka rumah besar Luo Feng dan Tetua Xinyan berdiri saling berhadapan dari kejauhan. Merosa, Mayu Qingyan dan 2 murid Sekte Bayan Hati menyaksikan dari tepi rumah besar itu. Silakan, kata Luo Feng sambil tersenyum menatap lawannya. Penatua Xinyan membalikkan tangannya memperlihatkan sebuah paku hitam. Sekilas, paku hitam itu tampak biasa saja dengan kilau yang bertahan dan tidak ada pola rahasia yang terlihat. Karena ini hanya pertarungan, tidak ada pihak yang membakar kekuatan dewa mereka dan aura mereka tetap terkendali. Yang Mulia Luohe ini masih ingin berayun di antara dua kekuatan, meminta 2 miliar pasir kosmik. Begitu dia menyadari kesenjangan kekuatan kita, dia akan jauh lebih patuh, pikir Penatua Xinyan. Yang Mulia, berhati-hatilah, kata Penatua Xinyan. Dan setelah itu dia menusukkan paku hitam itu ke depan. Tusukan ini langsung menembus domain penghancur kehidupan yang menyelimuti seluruh rumah besar. Begitu Penatua Xinyan menusukkan paku, domain penghancur kehidupan menghadapi perlawanan hebat. Robek. Tusukan Penatua Xinyan dengan paksa menembus perlawanan domain penghancur kehidupan, merobek kawan dan mengirimkan gelombang kecut yang bergulung-gulung. Paku itu telah mencapai jubah Luo Feng, tapi Luo Feng tetap tidak bergerak dan jubah pelindung abu-abu muncul di permukaan pakaiannya. Jubah itu dibentuk dengan memusatkan domain penghancur kehidupan, dikombinasikan dengan 2 teknik tingkat kekacauan yang terkait dengan hukum kekacauan. Kelima teknik tersebut digabungkan menjadi jubah pelindung kekacauan ini. Bang!
Paku itu dengan paksa menembus jubah abu-abu kekacauan di tubuh Luo Feng dan bahkan menembus kulitnya, meninggalkan titik merah kecil darah di tubuh dewa sempurnanya yang telah mengalami 3 penyempurnaan. Ketua Xinyan segera mundur, merasa sulit mempercayainya. Luar biasa, luar biasa. Ketua Xinyan, hanya dengan satu dorongan biasa, kau berhasil menerobos domain kekuasaanku, menembus jubah pelindungku, dan bahkan melukaiku, kata Luo Feng. Penatua Xinyan merasakan tekanan. Aku telah berlatih teknik warisan tingkat Raja Dewa dari 6 penghancuran kehancuran. Menggabungkan 7 teknik tingkat kekacauan menjadi 1 tusukan. Aku telah menghadapi tubuh dewa yang tak terbatas sebelumnya, dan tusukan ini cukup untuk melukai mereka dengan parah. Namun, melawan Luo He, tusukan itu hanya sedikit melukai kulitnya, pikir Penatua Xinyan yang terkejut. Apa yang tampaknya seperti dorongan biasa sebenarnya adalah salah satu jurus mematikan milik Penatua Xinyan yang diasah melalui banyak pertempuran. Yang mulia, tolong uji jurusku selanjutnya, kata Tetua Xinyan, dan dalam sekejap sosoknya kabur. Wus, wus. Tiba-tiba dia terbagi menjadi 13 sosok, masing-masing memancarkan serangan. Setiap serangan tampak mengerikan, tetapi ketika 13 serangan itu digabungkan, kekuatan yang dihasilkan benar-benar menggemparkan. Boom! Paku hitam yang menyatu itu menyerang dengan kekuatan yang begitu dahsyat, sehingga bahkan Luo Feng pun terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang murid sekte tingkat Raja Dewa, teknikmu memang sangat hebat. Menggunakan beberapa teknik untuk membentuk formasi, menciptakan serangan gabungan. Jubah pelindungku saja tidak akan cukup. Aku harus menunjukkan beberapa keterampilan yang sebenarnya, gumam Luo Feng. Saat serangan gabungan yang mengerikan itu mendekat, Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, ledakan, lengannya mengembang dan telapak tangannya memperbesar, seolah-olah menutupi langit. Kelima jari Luo Feng masing-masing berisi pusaran air, dan telapak tangannya menyerupai dunia yang kacau. Ledakan saat paku menghantam itu bertabrakan dengan telapak tangan Luo Feng, tampaknya menciptakan bentrokan dasar. Masing-masing pihak mencoba untuk memusnahkan pihak lain. Ledakan, serangan paku yang mengerikan itu akhirnya muncul dan musnah akibat kekuatan telapak tangan besar Luo Feng. Adegan ini membuat Tetua Xinyan tercengang. Luo He ini yang memiliki tubuh dewa tak terbatas dari jalur hukum. Selain itu, akumulasinya di domainnya melampaui milikku. Penatua Xinyan langsung menyadari jika dia mengikuti jalur kultivasi garis keturunan dengan akumulasi seperti itu, dia pasti sudah mencapai level kekacauan, pikir Penatua Xinyan. Teknik formasi Tetua Mata Hati memang hebat, puji Luo Feng. Aku terpaksa menggunakan salah satu jurus pamungkasku. Apakah kau punya teknik lain, Tetua? Kata Luo Feng. Tidak perlu dilanjutkan. Aku memang bukan tandingan yang mulia Luo He, jawab Penatua Xinyan. Pertandingan tanding ini benar-benar memperluas wawasanku. Aku akan pergi sekarang dan menyampaikan persyaratanmu kepada Master Sekte. Baiklah, kata Luo Feng sambil tersenyum dan mengangguk. Penatua Xinyan berbalik dan segera pergi bersama kedua muridnya. Selama pertarungan mereka, rumah besar itu telah diselimuti oleh domain penghancur kehidupan. Penatua Xinyan juga sengaja menahan kekuatannya, sehingga rumah besar itu tetap relatif utuh, hanya dengan beberapa lubang dan penyok di tanah tempat mereka berbaring. Bus! Dengan pikirannya, Luo Feng segera memperbaiki tanah. Tuan, Tetua Mata Hati itu cukup kuat. Dia tampaknya lebih kuat dari awan darah, kata Merosa. Ya, formasi awan darah masih agak kasar, sementara jurus pembunuh Penatua Mata Hati lebih halus dan kohesif dengan kekuatan yang lebih besar. Luo Feng mengangguk. Seperti yang diharapkan dari sekte tingkat Dewa Raja. Meskipun Luo Feng juga memiliki 2 warisan tingkat Raja Dewa, sayangnya gurunya Tamu Gunung yang duduk adalah seorang Raja Dewa di jalur penyempurnaan artefak, dan tidak ada satupun warisan tingkat Raja Dewa yang dimilikinya yang cocok untuk kultivasi Luo Feng. Scene berganti.
Penatua Mata Hati, bagaimana kunjunganmu ke tempat Luohe? Tanya Master Sekte Bayan Hati, Feng Yuki, yang telah kembali dari mengunjungi Pavilion Yanfeng. Kudengar kau pernah beradu tanding dengannya. Saya meminta agar dia tidak ikut campur, tetapi dia meminta 2 miliar pasir kosmik sebagai imbalan atas jasanya, jawab Penatua Xinyan sambil mengerutkan kening. Jadi, saya menggunakan rencana cadangan dan bertarung dengannya, dengan harapan dapat menekannya. Namun dalam pertarungan kami, tubuh dewanya lebih kuat dari tubuh dewaku, dan bahkan domain kekuasaannya lebih unggul, kata Penatua Xinyan. Master Sekte Bayan Hati, Feng Yuki, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bukankah kedua leluhur itu mengatakan bahwa Anda telah mengumpulkan cukup banyak, sehingga dengan sedikit keberuntungan, Anda mungkin dapat menerabas? Apakah domainnya benar-benar lebih tinggi dari domain Anda? Meskipun sedikit lebih tinggi, kita masih berada di tingkat yang sama. Namun begitu aku memimpin para murid dan menggunakan harta karun aliran mekanis, aku akan mampu menyaingi Luohe, jawab Penatua Xinyan. Itu hanya pertarungan tanding. Aku tidak menggunakan teknik rahasia tekadku, tusukan tak terlihat yang merupakan jurus terkuatku. Jika aku menggunakan itu bukan lagi pertandingan tanding, melainkan pertarungan hidup dan mati, kata Penatua Xinyan. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya, tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.